Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu li jamil ayati wal ala wa ashkuru syukran man ufiya minal bala. Astaghfiru li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa lil muslimina min kulli dhanbin qawlan wa fi'lan. Wa atubu ilaihi min kulli ma'sadin taubata 'abdin la yamliku li nafsihi hudan wa la yastati'u an yadfa'a anha dhalalan. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyyun wa rasuluhu dzul maqamil a'la wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bi fadailah wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulihi wa sadaqu bima qala wa ashabihi alladhina fazu bil ibtida'i bil jihadi wa ghairihi fanalu darajatil ula. Teman-teman remaja RPA pencinta Al-Quran sekalian, kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa via daring untuk dalam rangka ngaji istifadah juga ifadah. Jadi kita saling bertukar pikiran, saling memberikan faedah satu sama lain dalam di pengajian malam hari ini, malam Jumat. Kita akan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karyanya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali. Yang insya Allah untuk kedepannya semoga ini bisa menjadi pengajian rutin meskipun tidak seminggu sekali, bulanan begitu setidaknya, dan semoga bisa manfaat barokah fid dunya wal akhirah, amin. Mungkin untuk pengajian ini akan saya bacakan cuplikan, tapi insya Allah mulai dari awal kami bacakan sedikit, nanti kami jelaskan kesimpulan dari apa yang kami baca. Sebelumnya kita buka pengajian ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga apa yang akan kita pelajari ini mendapatkan berkah dan manfaat kembali kepada diri kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita cintai. Semoga juga mendapatkan kecukupan berkahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ini nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu salah satu kitab tasawuf yang cocok sekali bagi para pemula. Sebelum kita memahami isi dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita wajib ya untuk paham isi dari kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu kalau diartikan sebagai bidayah, permulaan orang mendapatkan hidayah. Jadi kitab ini sebagaimana namanya semoga bisa menjadikan awal mula kita mendapatkan futuh artinya dibuka hatinya untuk menerima hidayah seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu al-Imam al-Alim al-Alamah Hujjatul Islam Al-Ghazali wa barakatul anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qadasallahu ruhahu wa nawwara durihahu, amin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Kami ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadir Rasulillah rasulihi wa abdihi. Segala puji bagi Allah dan sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungannya, kepada makhluk yang paling mulia, yakni Muhammad, Nabi Muhammad yang menjadi utusan dan hambanya. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'di, dan
juga semoga terlimpahkan kepada keluarga, sahabat, para sahabatnya Nabi Muhammad. Amma ba'du fa'lam ayyuhal harisu al-muqbilu ala iktibasil ilmi. Nah, ini redaksi dari Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali mengatakan fa'lam ayyuhal harisu al-muqbilu ala iktibasil ilmi al-mudhiru min nafsihi sidqa rubbah wa farta ta'attusi ilaihi annaka in kunta taqsidu bitalabil ilmi al-munafasah. Ya. Tahuilah wahai orang yang semangat mencari ilmu, yang selalu menampakkan dari dirinya seolah sidqu rubbah, betul-betul cinta terhadap ilmu, semangat membara terhadap ilmu. Jika kalian dengan kesemangatan itu, dengan kesemangatan ghirah mencari ilmu, menjadikan hal itu sebagai wasilah untuk menggapai kenikmatan dunia, ya, annaka in kunta taqsidu bitalabil ilmi al-munafasah wal mubahah wa taqaddum alal aqran. Ini ketika kalian dengan mencari ilmu, semangat yang membara itu digunakan sebagai munafasah, sebagai kita saling membanggakan, al-munafasah, untuk pamer, wal mubahah, dan digunakan untuk merasa lebih baik daripada teman-temannya, atau digunakan untuk supaya dicondongi oleh para orang-orang sekitarnya, maka fa'anta sa'in fi hadmi dinika, sejatinya kamu yang mencari ilmu dengan tujuan demikian, tujuan mencari popularitas, tujuan mendapatkan harta dunia, itu antasa enfi hadmidinika, kamu itu sejatinya sedang merusak agamamu, agama kalian. Jadi kita itu kalau ilmu yang kita inginkan, semangat, tapi tujuannya supaya mendapatkan popularitas, supaya mendapatkan kecondongan oleh orang-orang, dianggap dia itu hebat, tahuilah sejatinya Anda mencari ilmu itu hanya kemasnya saja, hanya luarnya saja, tapi sejatinya kalian itu sedang merusak agamamu, wa ihlaki nafsik, dan merusak dirimu, wa bai'u akhiratik bidunyaka, dan menjual akhirat kita dengan dibeli dunianya. Nah ini kan sangat rugi sekali ketika akhirat itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan harga, tapi justru kita jual akhirat kita dengan dunia yang sebenarnya itu bisa kita jangkau, harganya bisa kita jangkau. Maka ini sejatinya ya transaksi yang paling rugi ya ini, ketika kita ilmu yang kita dapat kita jual keberkahannya dengan tujuan diganti mungkin bentuk harta dunia, mungkin dengan popularitas. Ini transaksi yang paling rugi, perdagangan yang paling rugi ya ini. Makanya ada istilah, kita itu kalau mau ngaji ya ngaji ya, jangan ngaji dibuat wasilah untuk bisa kaya, ngaji supaya disenangi orang. Nah ini kita salah niat. Niat kita ngaji apa ya, kita biar bisa mendapatkan ridhonya Allah, bisa mengamalkan syariat sesuai yang dituntut oleh syariat, bisa mengamalkan, menjauhi larangan dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu tujuan inti ngaji, mendapatkan ridhonya Allah. Jangan sampai ngaji supaya kita didengar atau dianggap kita itu alim. Ya, kita pengen ngaji supaya dianggap kita dicondongi oleh orang-orang, ini salah. Makanya ini transaksi yang paling rugi ya ini. Fasuf kotoka khosirah. Nah, kalau ada orang ngaji yang dengan niat demikian, niatnya itu bukan karena ridhonya Allah, tapi karena pengen popularitas, kemudian pengen mencari keuntungan duniawi, ini yang dosa bukan hanya dia saja,
Tapi dikatakan oleh Imam Ghazali, wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika. Gurumu yang mengajari kamu itu ikut dosa. Jadi bahayanya orang yang seperti ini sebenarnya sampai juga merembet kepada gurunya. Gurunya yang mengajari ilmu dia itu juga ikut dosa, karena hakikatnya dia ikut membantu keberlangsungan dia dalam mencari ilmu yang ditujukan untuk keuntungan duniawi. Maka ibarat ibarat guru yang mengajarkan murid yang muridnya sudah salah niat, itu seperti penjual pedang yang dijual kepada preman, pembegal, perampok. Ya, itu ibarat kita itu menjual pedang kepada perampok. Pedang itu ya sebenarnya bisa digunakan untuk baik, ya kan? Tapi karena kita salah jual kepada perampok, justru akhirnya pedang itu digunakan untuk maksiat. Nah, ini ibarat gitu, mu'alim atau pengajar kepada murid yang salah niat, ibarat kita menjual pedang kepada perampok. Kan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimah kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang membantu maksiat walaupun dengan sepenggal kalimat, walau bisatri kalimat kana syarikan lahu fiha, maka dia telah ikut berkontribusi dalam kemaksiatan tersebut. Artinya dia juga mendapatkan dosa. Itu jadi perlu kita tata lagi dalam mencari ilmu. Kita jangan sampai ada satu niat munafasah, niat dibuat bangga-banggaan, dibuat saling mengguli satu sama lain. Kedua, jangan sampai niat ini digunakan untuk mencari muka atau supaya disenangi orang banyak. Istimewa itu jenisnya salah. Atau yang paling parah digunakan untuk meraup pundi-pundi duniawi, keuntungan, profit, uang dan lain sebagainya. Jadi kalau niatnya salah, ya maka kita menjual akhirat dengan dibeli agama, dibeli dunia. Wa in kana niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala fi talabil al-hidayah duna mujarrati riwayah fa absyir. Tapi sebaliknya, dawuh Imam Ghazali, andai niat kamu dan tujuan kamu dalam mencari ilmu, ya, itu adalah al-hidayah, ingin mendapatkan petunjuk, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan banyak informasi dari ilmu, maka fa absyir, kata Imam Ghazali, maka berbahagialah. Fa innal malaikat tabsutu laka ajnahatahu idza masyita. Kenapa kok kita bahagia, harus bahagia? Karena malaikat itu mempersiapkan sayapnya untuk sebagai alas kita berjalan di setiap saatnya. Wahitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'ita. Dan tidak hanya sekedar itu, bahkan para ikan yang ada di lautan juga ikut mendoakan setiap hari, mendoakan ampunan kepada kita di setiap detik dan setiap saat yang kita lalui. Itu kalau niat dalam mencari ilmu adalah al-hidayah, memang murni ingin dapatkan petunjuk. Dapatkan petunjuk artinya bisa menjauhi larangannya Allah, bisa melaksanakan perintahnya sesuai dengan aturan syariat. Ini ilmu kalau ditujuan itu, maka akan didoakan oleh ikan yang ada di lautan. Malaikat-malaikat sudah menggelar sayapnya untuk dijadikan alas sebagai kita jalan. Kemudian saya lanjutkan, walakin yang bagi laka anta'lama qabla kulli syai' annal hidayah allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Wala wusula ila nihayati ila badahi kami bidayatiha wala usura ala batina ila badil wuquf ala zahira. Kata Imam Ghazali, yang harus diketahui adalah hidayah, petunjuk yang hidayah itu merupakan samroh, buah daripada ilmu, itu ada bidayahnya, ada permulaan dan ada nihayahnya, dan ada zahir, ada batin. Jadi hidayah itu ada yang bidayah, ada yang nihayah, ada yang zahir, ada yang batin. Orang tidak bisa sampai kepada nihayah. Nihayah itu ujung, tidak bisa sampai ke ujungnya hidayah kalau dia tidak melewati
bidayatul hidayah, permulaan daripada hidayah. Dan tidak bisa mendapatkan batin, isi dari hidayah, kecuali dia telah melakukan atau mendapatkan zahir daripada hidayah. Apa itu yang dimaksud? Artinya begini, syariat itu anggaplah permulaan hidayah kita. Bisa bersolat dengan benar, bisa wudhu, bisa apapun lah ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh syariat, itu adalah awal murah daripada hidayah. Jadi kita ingin mendapatkan betul-betul petunjuk supaya dekat dengan Allah, harus diawali dengan bidayatul hidayah. Permulaan hidayah itu kita bisa menjalankan syariat-syariat yang zahir seperti sholat, wudhu, kemudian berpuasa sesuai dengan aturannya. Ini namanya kita sudah awal mendapatkan hidayah. Dan nanti ujungnya nihayah, ketika kita dari setiap syariat zahir itu kita bisa menghayati semua ibadah itu, akhirnya bisa semakin dekat dengan Allah. Nah itu nanti akan sampai nihayahnya. Tentu ini dalam kitab ini kita tidak membahas nihayahnya, tapi bahas bidayatul hidayah, awal mula daripada hidayah. Tadi kita jelas dari sholat, kemudian wudhu, kemudian bagaimana cara kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan dan dalam beretika. Ini dalam kitab ini adalah membahas bidayatul hidayah, permulaan daripada hidayah. Nah, dalam kitab ini Imam Ghazali itu membahas bidayatul hidayah, membahas permulaan daripada hidayah. Jadi yang maksud dari bidayatul hidayah itu ya kewajiban-kewajiban syariat yang dibebankan oleh mukallaf, oleh hambanya, manusia. Itu namanya bidayah, permulaan. Jadi syariat, kewajiban, larangan dan semuanya itu namanya bidayatul hidayah. Kita belum sampai membahas bagaimana hati kita dalam menata, belum sampai ke sana. Tapi kewajiban syariat seperti sholat, sunnah, menjalankan kesunahan-sunahan itu namanya bidayatul hidayah. Ini Imam Ghazali dalam kitab ini membahas itu, dan beliau mengatakan dalam awal muqaddimah ini, kenapa enggak coba kita uji keimanan kita, kita uji kesungguhan kita dalam mencari ilmu itu betul-betul mencari hidayah dengan cara apa? Kata Imam Ghazali, nanti ketika disampaikan beberapa poin, beberapa keterangan di dalam kitab ini, misal disunahkan untuk sholat sunnah, disunahkan untuk sholat duha, sholat tahajud. Ketika mendapati dalam hati kita ada perasaan musawwifan, menunda-nunda, wabil amalin bimuqtadaha, mematilan, dan selalu merasa menunda untuk mengamalkan apa yang ada dalam isi kitab ini. Misal sudah dijelaskan nanti kesunahan setelah sholat wajib apa, sholat rawatib. Kalau masih mendapati di dalam hati kita, nantilah kita sunnah saja kok, kita lakukan besok-besok saja kalau udah tua semisal. Nah ini berarti dalam mencari ilmu kita ini masih ada bermasalah dalam niatnya. Jadi nafsu kita itu masih nafsu yang al-ammarah bisu, nafsu yang selalu mengajak terhadap keburukan. Okay. Dan tujuan kita, tapi setan di saat-saat demikian kadang datang kepada orang-orang yang seperti ini ya, orang yang sedang semangat mencari ilmu tapi dia tidak semangat mengamalkannya. Biasanya itu setan datang pada masa seperti ini. Dia akan mempengaruhi, membujuk kepada orang ini, sudahlah, penting kamu punya ilmu dulu, daripada gara-gara tidak mengamalkan ilmu kamu berhenti mencari ilmu. Nah ini justru lebih bahaya. Setan biasanya mengatakan demikian. Jadi seolah-olah menggambarkan bahwa dia dalam mencari ilmu, nah meskipun niatnya tidak pas, meskipun belum bisa mengamalkan, malas-malesan, itu lebih baik. Nah ini biasanya begitu setan, daripada kamu tidak belajar sama sekali. Nah kita harus hati-hati. Biasanya dalam keadaan demikian,
yang mula-mulanya kita meremehkan, oh iyalah kita santai aja, penting belajar dulu. Ini kita tidak bisa membatasi diri kita. Kita justru sampai seterusnya kita akan selalu meremehkan untuk mengamalkan hal-hal kecil. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan, sunnah sajalah, nanti aja. Jangan begitu. Karena kita tidak tahu seberapa besar ridhonya Allah ketika sudah diletakkan di amal yang halal itu. Artinya kita nggak akan tahu ridhonya Allah di mana, di perkara halal yang mana. Jadi jangan meremehkan perkara halal atau perkara sunnah sekecil apapun. Perkara sunnah sekecil apapun kalau sudah diridhoi Allah di situ, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Sebaliknya jangan sampai kita meremehkan maksiat sekecil apapun. Nah, ini cuma sedikit maksiatnya. Tapi jika maksiat sekecil apapun itu, jika ada ghadabnya Allah, murkanya Allah di situ, maka itu menjadi maksiat yang paling sangat membahayakan bagi kita. Jadi Imam Ghazali ini memberi warning kepada kita bahwa coba dilihat nanti kalau kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan, apakah kita masih menunda-nunda untuk mengamalkan isi dari kitab ini atau kita semangat mengamalkan. Kalau semangat berarti kita sudah ada tanda bahwa kita betul serius dalam niat mencari ilmu dengan tujuan mendapatkan hidayah. Tapi kalau sebaliknya malah malas, dapat ilmu banyak tapi justru tidak bertambah ketakwaannya, maka ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa ba'dah. Barang siapa yang bertambah ilmunya namun hidayah atau petunjuknya tidak bertambah, maka sejatinya dia tidak bertambah dari Allah kecuali kejauhan. Sekali dia selalu bertambah jauh dari Allah. Orang yang semakin banyak ilmunya tapi tidak ketakwaannya tidak meningkat, ini sejatinya dia dengan ilmu itu menjauh terus kepada Allah. Karena ilmu yang manfaat itu yaitu ilmu yang bisa mendekatkan dia terhadap Allah dan bisa mendapatkan ridhonya Allah, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya, itu adalah semua dalam rangka mencari ridhonya Allah. Ilmu yang manfaat ya begitu, ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ilmu yang dengan ilmu itu dia bisa mendapatkan santai banyak, mendapatkan pengikut banyak. Itu bukan tanda kalau dia ilmunya manfaat, belum tentu. Kalau cuma tolak ukurnya ilmu manfaat itu memiliki pengikut banyak, kita kalah sama pengikutnya Ronaldo itu lebih banyak, kurang banyak mana followernya di IG ya kan. Tapi apakah itu bukti manfaatnya ilmunya dia? Kan tidak. Jadi tolak ukurnya manfaat ilmu dan tidaknya itu bagaimana dengan ilmu itu kita semakin mendekat dengan Allah, bukan semakin menjauh. Ini artinya kita belajar, kita mencari ilmu agama itu betul-betul harus kita niati sesuatu yang baik ya. Jangan sampai di awal kita belajar niat kita sudah keliru, niat kita itu justru yang tidak dibenarkan di dalam syariat, seperti mencari popularitas, mencari jabatan supaya dianggap alim dan seterusnya itu. Kemudian bukti kalau niat kita serius supaya mendapatkan hidayah ya gitu tadi, ketika mendapat ilmu kita semangat atau tidak mengamalkan apa yang telah kita dapatkan atau justru kita menunda-nunda. Itu bukti niat kita, niat yang sungguh-sungguh atau cuma niat yang pemanis saja, tidak menjadi niat yang betul-betul dari hati. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali, fawailun lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidah, fawailun lil alim haitsu lam ya'mal bima 'alima alfa marrah. Makanya ngeri sekali kata Imam Ghazali, kerusakan bagi orang yang bodoh ya, ketika dia tidak mau belajar itu satu saja, kerusakannya satu. Orang bodoh itu yang nggak mau belajar, dia punya kesalahan satu, yaitu apa? Ya karena dia tidak mau belajar. Ini sudah kerusakan, bahaya. Tapi wawailun lil alim haitsu lam ya'mal bima 'alima alfa marrah. Tapi kesalahan bagi orang yang berilmu
ketika dia tidak mau mengamalkan apa yang dia dapatkan, ini kesalahannya dianggap sebagai kesalahan yang alfa marrah, 1000 kali. Karena apa? Dia sudah tahu, ya kan? Sudah tahu caranya ini halal atau haram, tapi dia tidak mengamalkan sesuai yang dia diketahui. Justru melanggarnya. Ini berarti kesalahannya berkali-kali lipat daripada kesalahan orang yang menerjang atau melanggar karena dia tidak tahu. Ya kan, wajar saja dia melanggar karena dia tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu kok melanggar, ini kan berarti lebih parah kesalahannya. Tapi ya kedua-duanya juga jelek. Jangan terus diartikan, oh mending saya jadi orang bodoh aja, karena kesalahannya orang bodoh cuma 1 kali lah. Nah ini bahaya pemahaman yang demikian. Bukan berarti kita mending nggak usah belajar, tidak. Justru kesalahan orang bodoh ini meskipun 1 kali juga ini sangat bahaya. Kalau kesalahan 1 kali tapi kalau fatal, ini justru kita mengerikan. Misal tidak tahu aturan, oh ini menjadikan dia keluar dosa besar, tapi karena nggak tahu dia terjun ke situ, kan ya ini juga kerusakan yang membahayakan. Jadi intinya tidak ada baiknya, pilihannya 1, dia mau belajar dan mengamalkan. Nggak boleh milih, saya belajar saja tapi nggak mau mengamalkan, atau milih saya nggak usah belajar. Nah ini nggak ada pilihan, pilihannya 1, dia harus belajar dan mengamalkan apa yang dia pelajari. Kemudian berikutnya kami bacakan, Imam Ghazali menjelaskan, wa'lam anan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwal. Model orang mencari ilmu itu ada 3. Model orang mencari ilmu itu ada 3 macam orangnya. Pertama, yaitu rajulun talabal ilma liyatakhidahu zadahu ilal ma'ad walam yaksid bi ila wajhallah wa darul akhirah. Model pertama adalah seorang yang mencari ilmu ini memang ditujukan sebagai bekalnya dia untuk perjalanan menuju akhirat, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, orang yang pertama ini kata Imam Ghazali fahadza minal faizin. Ini orang-orang yang beruntung ya orang ini, kelompok pertama. Kelompok kedua adalah rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah wa yanala bihi al-izza wal jah wal mal wa huwa alimun bidzalik mustasirun fi qalbihi roka kata halihi wa khissata maqsidi. Kelompok kedua adalah orang yang dalam mencari ilmu itu ditujukan supaya mempermudah kehidupan di dunianya, seperti supaya dia mendapatkan pangkat, supaya dia dimuliakan orang lain, supaya dia mudah mendapatkan harta. Tapi dia tahu bahwa tujuan itu tidak baik. Di hatinya dia tahu tujuan kayak gitu gak baik. Tujuannya saya itu kondisi kayak gini, kok mencari ilmu supaya dimuliakan orang ini gak baik. Tapi gimana, saya udah gak kuat menahan nafsu itu, kayak gitu. La fahada minal mukhatirin. Kata Imam Ghazali, orang golongan ini adalah orang yang masuk zona merah lah, bahaya. Orang yang masih kategori mukhatir, membahayakan. Artinya apa? Kelak kalau dia ditakdirkan mau bertobat untuk merubah niatnya, ya maka dia selamat di akhirat. Tapi juga kalau kelak dia tidak diberi kesempatan bertobat, naudzubillah, dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Lah, ini kategori zona merah lah. Tapi yang lebih parah lagi yaitu yang ketiga. Kalau yang kedua ini masih bisa diharapkan tobatnya. Yang ketiga ini yang lebih membahayakan, yaitu adalah rajulun istakhwadha alaihi syaitan fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsur bil mal wa takhfakhur fil jah wa ta'azzuz bi kasratil atba. Bahwa ma'adalik yudmiru fi nafsi annahu indallah bimakamin litisamihi bisimatil ulama wa tarassumihi birusumil fizai wal mantiq. Orang yang ketiga ini parah. Orang mencari ilmu tapi dia ditipu oleh syaitan. Dia menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mendapatkan harta banyak, untuk mendapatkan derajat, mendapatkan banyak pengikut atau popularitas. Tapi dia tidak tahu
bahwa yang dia lakukan itu salah. Nah ini beda sama yang model kedua, dia nggak merasa kalau yang dia lakukan itu salah, karena dia menganggap dirinya itu ibaratnya sudah sebagai ulama, kiai. Saya sudah menjadi tokoh orang alim, orang berilmu, merasa ya itu sudah menjadi pekerjaan agama. Dia menganggap itu ya ini yang diharapkan oleh Allah sebagai ulama, menunjukkan umat. Tapi di sisi hatinya masih diselipkan, dia merasa bangga daripada muridnya, tujuannya dia supaya diikuti orang banyak. Tapi dia nggak merasa kalau itu yang salah, keliru. Dia merasa dia itu sebagai ulama karena penampilannya pakai sorban lah, atau karena cara ngomongnya itu seperti ulama lah, dia bisa sering baca dalil Al-Quran, hadis dan seterusnya. Ini yang paling ditakutkan. Karena apa? Karena ketika dia sudah merasa baik, merasa dirinya itu benar, maka tidak ada kesempatan sama sekali dia untuk bertobat, karena sudah merasa dirinya benar. Ngapain bertobat? Kayaknya ini model yang ketiga ini yang sangat ditakuti, yaitu ketika ada orang sudah merasa dirinya benar, jadi ketika dia keadaan sekeliru, dia sudah tidak bisa diharapkan taubatnya. Maka ibrah dari ini, hikmahnya, jangan sekali-kali dalam diri kita, di hati kita ada perasaan bahwa kita benar. Kalau sudah ada perasaan benar dalam hati kita, ini sudah menutup pintu untuk kita berbenah lebih baik, karena sudah merasa baik. Kita merasa baik, maka tidak akan ada cara atau kiat kita untuk berusaha menjadi lebih baik. Atau kita merasa benar, maka tidak ada cara atau tidak ada kiat dari kita untuk bertaubat ketika ternyata keadaan kita itu salah. Nah ini model yang ketiga ini sangat membahayakan. Jadi kita harus betul-betul berusaha, jangan sampai ilmu yang kita dapatkan sia-sia gara-gara niat kita salah. Kadang orang yang berilmu itu memang sulit sekali, dia karena merasa sudah banyak pengikutnya, akhirnya dia ilmunya itu dijadikan alat ya supaya semakin banyak pengikutnya. Tapi ini jangan dianggap selebgram itu kayak gitu, wah ini gak sesuai ini, jangan ya. Kalau memang selama niat, jadi ini gini ya, niat ini tadi yang kita jelaskan untuk diri kita sendiri, jangan untuk menilai orang lain. Jangan sampai kita menilai selebgram si A, itu pendakwah kayaknya cuma cari popularitas, jangan. Tapi aturan-aturan tadi, niatnya sudah benar atau tidak, itu kan di dalam hati ya. Yang bisa tahu hati seorang ya dirinya sendiri. Jadi ini digunakan untuk menilai kita sendiri. Misal apakah benar niat kita sudah sesuai, kita merasa mencari ilmu untuk digunakan mendapatkan pengikut. Nah ini untuk tolak ukur kita sendiri, jangan untuk menilai orang lain. Tidak mungkin bisa, karena kita nggak mungkin tahu isi hati orang lain, niatnya apa nggak mungkin tahu. Jadi jangan keliru ini ya. Ini sebenarnya aturan-aturan tadi untuk diri kita sendiri. Apakah betul-betul kita sudah sesuai aturan dalam mencari ilmu, niatnya, tujuannya. Jadi kalau dalam diri kita harus curiga, tapi kepada orang lain madarnya adalah husnudzon. Prinsipnya kalau kepada orang lain itu kita harus sering-sering husnudzon, berprasangka baik lah. Lanjut, kita langsung masuk pembahasan bab awal ya. Kita langsung inti, itu tadi mukadimah saja. Kesimpulan mukadimah tadi itu adalah semacam peringatan untuk kita bahwa dalam cari ilmu ada 3 model orang tadi. Ada yang niatnya untuk mendapat ridha Allah, ada yang niatnya untuk mencari popularitas tapi tahu dia yang dilakukan salah, ada yang ketiga orang yang tidak merasa dirinya salah, orang yang mencari ilmu untuk popularitas tapi nggak merasa. Ini harus kita ambil ibrah. Tiga orang ini menilai diri kita sendiri, kita masuk golongan yang mana, 1, 2 atau 3, bukan untuk menilai orang lain. Langsung masuk pembahasan yang pertama adalah al-qismul awal fit ta'at. Pembagian pertama adalah menjelaskan tentang taat. Elam anna awamirillah
ilam anna amirallah faraidu wa nawafil fal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsulun najah wan naflu wa ar-ribhu wa bihi al-fawz bidarajat. Qala sallallahu ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma aftaratu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Imam Ghazali, perintah-perintahnya Allah itu hanya tergolong dua perkara, terkumpul dua perkara. Pertama faraid, fardu, kedua wan nawafilu. Nah, sunnah. Jadi perintahnya Allah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Kalau fardu itu ibarat sebagai modal pertama. Modal utama orang itu adalah fardu. Ibarat dalam perdagangan atau bisnis, fardu itu adalah modal utama. Yang mana ketika fardu ini tidak kita peroleh, tidak kita lakukan, ya berarti modal kita tidak kita dapatkan, tidak balik modal lah. Kemudian sunnah itu sebagai ribun atau sebagai keuntungannya. Jadi kalau dalam berdagang, normalnya orang berdagang itu yang dicari apa? Untung kan? Yang dicari untung. Jadi selain balik modal, dia juga harus mau keuntungan. Nggak mungkin kalau nggak ada untungnya dia mau susah-susah berdagang. Jadi sama kayak kita orang sholat, kita dalam hidup itu modal utama kita menjalankan kewajibannya Allah, fardu-fardunya Allah. Tapi itu hanya sebatas modal. Kalau kita hidup tentu ingin mendapatkan keuntungan dengan apa? Yaitu kita melakukan kesunahan. Makanya kesunahan itu adalah ribun. Nah, orang kok hanya 5 waktu saja tapi kok nggak pernah sedikit-sedikit lah melakukan kesunahan. Nah itu berarti dia hanya hidupnya itu nggak mau dapat untung, tapi cuma cukup dengan modal, balik modal. Ini kan ibarat kalau kita mau dagang, kayaknya orang yang kayak gini, orang yang nggak mau untung cuma pengen balik modal, ini ada masalah dalam mindset bisnisnya kan. Ya sama kalau mindset hidup kita, kalau nggak mau mendapatkan untung dengan melakukan kesunahan, ya ini ada masalah. Makanya hadis qudsi Nabi yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, yaitu ma taqarraba ilayya mutaqarribun bimithli ada'i ma iftaratu alaihim. Tidak ada ibadah untuk mendekat terhadapku yang lebih baik sebaik ibadah fardu. Jadi ibadah fardu itu paling baik ini. Kalau sudah nggak dilakukan berarti modalnya runtuh. Wala yazalul abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan seorang hamba itu senantiasa mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbah, sehingga saya mencintainya. Jadi ingin mendapatkan cintanya Allah ya harus menjalankan kesunahannya, enggak hanya fardunya saja. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Kalau sudah Allah mencintainya, kalau sudah aku mencintainya, maka saya, kata Allah, ibarat menjadi sam'un, pendengar, menjadi telinga yang digunakan hamba itu mendengar. Dan wa basarahu alladzi yubsiru bihi, saya akan menjadi mata yang digunakan hamba itu melihat. Wa lisanahu alladzi yantiqu bihi, saya menjadi, Allah akan menjadi lisan yang digunakan hamba itu berucap. Jadi ini definisi waliullah. Wong ulang kalau sudah dicintai Allah ya, pendengarannya, kemudian penglihatannya, kemudian ucapannya, itu semua berasal dari Allah. Artinya apa? Semua itu pasti diridhoi oleh Allah. Ucapannya wali, ucapannya, penglihatannya wali, pendengaran, itu semua pasti telah diridhoi oleh Allah ketika sudah dicintai. Ini kata Allah sendiri, Allah akan menjadi sam'ahu, menjadi telinganya. Artinya apa yang didengar oleh hambanya yang dicintai Allah itu pasti semua bersumber dari Allah, diridhoi oleh Allah. Dan ini tidak akan bisa sampai derajat ini kalau fardu dan kesunahan-kesunahannya belum beres. Tapi ini kita terlalu jauh ya, terlalu jauh kalau niatnya itu mendapat derajat kewalian. Derajat kita itu supaya kewajiban zahir kita beres, itu sudah cukup. Kemudian
bab yang berikutnya, yang ini yang mungkin akan kami loncat dalam pembahasan bab ketiga di kitab Al-Hidayah, ada al-qaul fi adabi suhbah wal mu'asyarah ma'al khaliq azza wa jalla wa khalqi. Bab ini nanti akan membahas adab kita, bagaimana cara suhbah, cara kita bergaul, bermuasyarah dengan sang khaliq, dengan Tuhan, dan wa ma'al khalqi, dan juga dengan makhluknya. Imam Ghazali, i'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqdatika bal fi hayatika mautika wa rabbuka wa maulaka wa khaliquka. Yang harus kita yakini bahwa teman sejati yang tidak pernah berpisah dengan diri kita, baik dalam keadaan bepergian, dalam keadaan tidur, dalam keadaan terjaga kita, bahkan saat hidup dan mati kita, itu adalah maulaka, ya Tuhan kita itu sendiri. Karena Allah mengatakan ana jalisu man dzakarani, saya adalah temannya orang yang mengingatku, kata Allah. Jadi Allah telah mengatakan saya teman bagi orang yang ingat kepadaku. Kadang kita itu lupa, kita tidak ingat kepada Allah, sehingga kita merasa tidak ditemani oleh Allah, tidak mendapatkan teman. Kita tidak sendirian, padahal Allah selalu mengatakan Allah itu menjadi teman bagi orang yang ingat kepadanya. Jadi setidaknya kita, jika tidak bisa mengingat kepada Allah setiap detik kita, setiap helaan nafas kita, setidaknya kita dalam satu hari sisakan, kita luangkan waktu beberapa saat, kita fokus, kita munajat kepada Allah, kita betul-betul sungguh meminta kepada Allah, serius kepada Allah. Setidaknya ada satu waktu, tidak terlalu lama, tidak perlu lama-lama, mungkin 20 menit, 10 menit, tapi waktu itu kita khususkan, memang kita serius, kita hilangkan semua yang tidak berkaitan dengan ibadah dengan Allah. Kita serius, kita minta kepada Allah, kita bertadaruk kepada Allah. Itu harus ada saat yang seperti itu, karena supaya itu kita tetap ingat bahwa Allah itu menemani kita. Itu dengan cara Allah katakan ana jalisu man dzakarani, saya sebagai teman duduk, teman atau orang menemani hidup orang yang mengingat kepadaku. Caranya bagaimana? Ketika kita merasa sedih karena kita telah ceroboh, tidak bisa menjalankan perintahnya dengan baik, ya, selama sedih kita itu karena kita memang belum bisa memenuhi perintahnya Allah, maka sedih kita, ya, itu menjadi tanda bahwa Allah sedang menemani kalian saat itu. Kata Allah, anna indal munkasyirati qulubuhum min ajli, saya berada di samping orang yang selalu hatinya itu susah, hatinya itu sedih karena dia melanggar, ketika dia melanggar laranganku, kata Allah. Jadi setidaknya kita ada waktu, kita bersimpuh, kita sedih kepada Allah bahwa kita tidak mampu memenuhi semua hak-hak yang diperintahkan Allah, semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita. Karena kata Imam Ghazali, fa ilam takdir ala dzalik fi jami' awqatik fa iyyaka an tukhalli lailaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi li maulak. Kalau kamu tidak mampu ingat pada Allah pada seluruh waktu kita, maka jangan sampai fa iyyaka an tukhalliya lailaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi li maulak. Jangan sampai malam ataupun siangmu itu tidak ada waktu sedikit pun yang kamu khususkan untuk Tuhanmu. Wa tataladza ma'ahu fi munajatika, waktu yang kamu gunakan untuk bermunajat kepadanya. Nah, ini sebaiknya kita ketika muasyarah kepada Allah ya demikian, kita sisakan setidaknya waktu sedikit untuk serius kita munajat, kita bersimpuh
kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Kita mengakui kesalahan kita, kita mengakui kecerobohan kita dalam menjalankan agamanya. Kemudian salah satu adab muasyarah dengan Allah, yaitu kita tidak boleh merasa takabur, tidak boleh merasa kita baik dari siapapun, bahkan dari anjing kita tidak boleh merasa baik. Kita tidak boleh takabur. Takabur itu hanya boleh kepada orang yang zalim. Kata Imam Ghazali, takabur, kita harus meninggalkan takabur, sombong kepada seluruh hambanya Allah. Tarku takabur ala jami'il ibad illa ala dhulamah, kecuali kepada orang-orang zalim. Zajran lahum anid zalim. Ya, karena kita untuk menjadikan jera kepada orang yang zalim, kita diperbolehkan takabur. Ya, jadi sombong itu boleh kalau orangnya sombong. Kalau ada orang yang sombong, kita sombongi lebih. Kita sombong itu gak apa-apa, supaya itu menjadikan orang-orang yang zalim itu menjadi jera, sehingga dia tidak mau melakukan kezaliman lagi. Jadi sombong itu jelek, tapi ada tempat di mana sombong itu diperbolehkan, yaitu ketika orang-orang yang berbuat zalim, orang yang sombong, maka kita takabur kepada orang yang sombong itu sebagai sedekah, kata kita. Nah, sebagai kata hadis, inna takabur al mutakabbirin sedekah katawaddu al mutawadiin. Sombong kepada orang yang sombong ini sedekah, sebagaimana tawaduk kepada orang-orang yang tawaduk ini juga suatu sedekah. Nah, ini adab kita kepada Allah. Soalnya kalau kita merasa sombong kepada orang lain, ini hakikatnya kita itu menyombongi diri kita kepada Allah. Dia berarti tidak merasa bahwa yang menjadikan dia sombong berarti karena ada kelebihan dari dirinya. Padahal hakikatnya tidak ada kelebihan yang kita miliki, karena semua itu murni pemberian nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, ini adab, salah satu adab kita kepada Allah, tidak boleh sombong. Kemudian juga jika kita, salah satu adabnya kan juga kita tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika kita ingin melakukan maksiat, ada nafsu untuk melakukan maksiat, maka kita harus ingat bahwa anggota tubuh yang kita gunakan, ya, kita gunakan untuk maksiat, yaitu tangan kita, semisal kaki kita harus ingat bahwa kaki, tangan, dan seluruh anggota tubuh ini adalah pemberian nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau pemberian yang diberikan Allah kepada kita digunakan untuk bermaksiat kepada Allah sebagai zat yang memberi nikmat, ini ibarat orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak tahu diri sama sekali. Sudah diberi sesuatu tapi dia justru gunakan sesuatu yang didapatkan untuk memusuhi orang yang memberikan kenikmatan tersebut. Jadi kita kalau mau bermaksiat, kita ingat semua anggota tubuh mulai dari kaki sampai kepala yang kita gunakan bermaksiat itu adalah pemberian Allah. Masa iya alat yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk menentang Allah? Nah, jadi maka salah satu cara lah kita untuk agar bisa menghindari maksiat, kita harus ingat bahwa semua nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah fungsinya supaya kita beribadah. Jadi kalau kita sudah ingat bahwa semua ini dari Allah, kita akan sedikit tidak sembarangan kita untuk melanggar atau bermaksiat kepada Allah. Kalau kita berani bermaksiat dengan melakukan atau menggunakan anggota yang diberikan oleh Allah, maka kita tidak tahu diri namanya. Makanya kan boleh maksiat, tapi jangan menggunakan sesuatu yang saya berikan,
apa yang tidak diberikan oleh Allah pada diri kita? Semua yang ada di seluruh alam semesta, dari kepala hingga kaki kita, itu semua yang diberikan Allah. Itu tidak ada kesempatan kita untuk melanggar, untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, ini salah satu kiat supaya kita tidak terlalu mudah untuk bermaksiat. Tapi memang betul, kita bukan nabi, kita bukan para wali yang kita, atau nabi yang dilindungi dengan ismah, langsung dipilih Allah mendapatkan ismah, perlindungan tidak bermaksiat. Tentu kita bisa bermaksiat, saya yakin semua orang kita bisa bermaksiat, tapi setidaknya jangan sampai kita bermaksiat dengan bangga. Kita akui bahwa kita sedang dalam keadaan yang taksir, sudah itu ceroboh, sehingga kita sudah susah, bisa sedih karena tidak bisa memenuhi hak-haknya Allah. Kita tidak bisa memenuhi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Setidaknya itu, kita belum bisa meninggalkan maksiat, tapi kita jangan bangga dengan maksiat yang kita lakukan. Itu bekal kita lah, kita yang perlu dosa ini, setidaknya kita merasa sedih bahwa kita belum bisa beraksimal dalam menjalankan agama. Mungkin sekian, ini sampai ini bisa kita lanjutkan lah beberapa waktu, mungkin kita biar diatur oleh pengurusnya RPA. Jadi untuk kali ini kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Maaf sekali kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para anggota grup ini. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.